Malam penganugerahan Panasonic Awards ke-10 telah digelar semalam. Satu-satunya ajang penghargaan bagi karya cipta insan pertelevisian Indonesia ini sudah menemukan para terfavorit. Gelar aktor terfavorit dianugerahkan pada Tora Sudiro, sedangkan aktris terfavorit kembali diraih Agnes Monica. Setelah 2 tahun berturut-turut, Agnes dikalahkan pesaing terberatnya Tamara Belzinski. Aku di malam itu di Hotel Mulia dengan Bapak Fuad Maktur. Tapi kita kan lain, Mbak, lain struktur. Beliau di Golkar, saya di AMPI. Adegan mesra yang direkam lewat kamera HP ini diduga dilakukan pada tahun 2004. Adegan tidak senonoh ini terang saja menjadi pukulan telak bagi institusi DPR. Apalagi setelah diketahui perempuan tersebut bukan istri sah dari Yahya. Saya kebetulan kenal sama istri orang yang saya lihat di situ dan itu bukan istri. Ya kaget lah. Dan pertanyaan saya apa betul dia gitu. Karena kalau kita lihat tingkah laku sehari-hari orangnya baik-baik saja. Itu dan tidak menduga kalau sampai seperti ini. Ya tentu saja itu pukulan juga buat Dewan, juga buat partai. Karena itu saya dengar partai saya sudah membentuk satu tim untuk menangani masalah ini. Ini bagus. Artinya kita harus cepat merespon. Ada beberapa motivasi yang melatar belakangi tersebar luasnya rekaman video ini. Yang pertama motif ekonomi, bahwa orang mengekspos adegan itu memang untuk kepentingan ya memperoleh keuntungan tertentu ya. Yang kedua ada motif sensasi. Tapi yang ketiga juga ada namanya political blaming. Ya, saya lihat untuk kasus YZ ini kan dia adalah tokoh politik ya dan orang yang sangat vokal di masa-masa yang lalu sebagai mantan ketua umum pemuda ya, organisasi pemuda tertentu yang begitu sangat kuat dan sangat populer ya. Dan tentu itu punya nuansa politik. Pemirsa, setelah menjalani pemeriksaan, Ratu Felicia ditahan di Polres Jakarta Pusat terhitung sejak kemarin siang. Dan sementara itu Tamara Belzinski sedang khawatir anak semata wayangnya Rasya semakin menjaga jarak darinya. Di sisi lain, Andre Taulani dan sang istri tengah mengkhawatirkan kesehatan bayi mereka. Karena saat lahir warna kulit bayi mereka berwarna kuning. Pemirsa, berikut beritanya. Rumah tangga Andre Taulani dan Rain Wartia Trigina atau Erin semakin lengkap dengan hadirnya si kecil Ardio Reyhan Syah Taulani. Bayi laki-laki ini berhasil dilahirkan ke dunia lewat persalinan normal tanggal 30 November di Rumah Sakit Pondok Indah. Menurut Andre, dokter memprediksi anaknya lahir pada hari Rabu. Karena tidak ada tanda-tanda kontraksi, Erin terpaksa diinduksi 2 kali. Yang terakhir, Erin diinduksi lewat infus. Tahapan akhir induksi yang efeknya membuat Erin sangat kesakitan. Setelah lahir, Dio, nama panggilan anak Andre Erin, kulitnya menguning. Sehingga sampai kemarin awak Gospot menjenguk, Dio masih harus disinari ultraviolet. Akan tetapi juru kamera tidak diperbolehkan mengambil gambar. Barulah setelah itu kami boleh menengok Dio saat Erin akan menyusuinya. Kondisinya lagi dikasih sinar ultraviolet karena agak-agak kuning warnanya itu. Terus juga Erin memang pada saat belajar menyusui ini susunya belum begitu banyak keluar, jadi lagi terus belajar, mungkin itu pengaruh itu juga, dedenya belum sempat disusuin. Mudah-mudahan udah keluar sih, udah mulai keluar, mudah-mudahan jadi setelah disusuin lebih baik lagi. Setelah kami selalu menjalani pemeriksaan secara maraton, kemarin Ratu Felicia akhirnya resmi ditahan di Polres Jakarta Pusat terkait statusnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan Feli terhadap Andika, kekasih Andin. Atas penahanannya, Feli sedang berupaya mengajukan penangguhan penahanan. Karena sudah melebihi 1x24 jam, tadi dari hasil evaluasi dari seluruh proses penyidikan,
secara ini kita lakukan penahanan. Kemudian nanti pihak pengacara atau pihak dari keluarganya akan nanti akan mengajukan penangguhan penahanan, silakan. Sekarang ini masih dilakukan pemeriksaan tambahan-tambahan. Sekarang mungkin si Ratu sedang menulis bantu orang tuanya untuk mengkonsep apa itu permohonan penangguhan penahanan itu sendiri bersama penyidik. Entah sampai kapan Tamara dan Rafli bisa menyelesaikan masalah seputar pola asuh Rasya. Beberapa waktu lalu lewat Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Rasya meminta porsi waktu bertemu lebih banyak dengan Rafli ayahnya ketimbang dengan Tamara ibunya. Sejak itu Tamara merasa Rasya semakin menjaga jarak dengannya. Tamara seakan tak kuasa menahan rasa rindu mengingat ia sudah 2 minggu tidak bertemu dengan Rasya. Karena kenapa sama sepupu-sepupunya juga tidak bertemu, ada apa sih sebenarnya dengan anak saya. Ya sekarang tidak, telepon dimatiin gitu loh. Anak yang soleh, anak yang menghormati kedua orang tuanya tiba-tiba berubah menjadi begitu. Saya pernah dengar sampai KPAI menyebutkan tanggal 15 itu Rasya telepon nangis-nangis, masukin polisi, mama masukin polisi. Tanggal 15 saya tidak ada di sini. Saya dari Korea, ini sebenarnya ada apa di balik ini juga saya tidak tahu, tapi ya saya percaya kalau mungkin ini kan adalah lembaga negara, mungkin dengan kebijaksanaan KPAI, mungkin untuk menyelesaikan masalah kasus Rasya, ya saya rela lah. Untuk demi anak saya masuk penjara, saya rela. Pemirsa, malam penganugerahan Panasonic Award ke-10 sukses digelar semalam. Sejumlah wajah-wajah lama yang langganan masuk nominasi bersaing ketat dengan para pendatang baru. Tahun ini Agnes Monica dan Tora Sudiro berhasil meraih gelar aktris dan aktor terfavorit. Kira-kira siapa lagi yang berjaya di ajang Panasonic Award 2006? Pemirsa, ikuti saja liputannya hanya di Gospot yang berikut ini. Malam penganugerahan Panasonic Awards ke-10 telah digelar semalam. Satu-satunya ajang penghargaan bagi karya cipta insan pertelevisian Indonesia ini sudah menemukan para terfavorit. Gelar aktor terfavorit dianugerahkan pada Tora Sudiro, sedangkan aktris terfavorit kembali diraih Agnes Monica. Setelah 2 tahun berturut-turut, Agnes dikalahkan pesaing terberatnya Tamara Blesinski. Buat saya sih sebenarnya penghargaan itu seperti setiap kali saya bilang, penghargaan itu memang pemacu motivasi, tapi itu bukan satu-satunya, bukan tujuan utama. Tujuan utama saya memang artinya mau saya dapat penghargaan ini atau enggak, tujuan saya untuk fokus tetap go internasional itu akan terus berjalan. Tapi dengan adanya ini itu menambah motivasi saya untuk lebih. Bagi Tora, dirinya cukup terkejut saat ia kembali dinobatkan sebagai aktor terfavorit, mengingat lawan-lawannya sangat tangguh. Malahan, keempat nominator lain nyaris selalu menjadi langganan nominator aktor terbaik. Itu kemarin saya suap gitu. Mudah-mudahan tahun ini jangan menang lagi, kasih saya dulu ya, Mas Anja semua, Mas Primut semua, tolong jangan menang dulu, ngalah sama saya tahun ini gitu. Meski masih banyak nama-nama lama yang menduduki posisi nominator, tidak sedikit para pemain baru yang keluar sebagai terfavorit. Seperti Darius Sinathrya sebagai presenter olahraga terfavorit dan Oki Lukman sebagai presenter reality show terfavorit. Si ngocol Indra Bekti pun girang bukan kepalang begitu namanya dipanggil sebagai presenter musik atau variety show terfavorit. Sekitar 10 tahun nunggu ini, 10 tahun dapat ini. Dulu baru nominasi doang, tapi sekarang ya sesuatu yang sangat supremasi buat insan pertelevisian. Mudah-mudahan sih ya aku masih bisa terus diterima oleh masyarakat, dan ini bukti hasil kerja keras, dan saya disayangi oleh orang banyak, alhamdulillah. Terima kasih para fans juga. Panasonic Awards 2006 juga memberi penghargaan terhormat Lifetime Achievement Award kepada sutradara, produser sekaligus aktor kawakan Deddy Mizwar. Sementara itu, presenter infotainment terfavorit diraih Donna Agnesia. Pemirsa memilih Aming sebagai pelawak terfavorit dan Indy Barens meraih Panasonic Awards keempatnya sebagai presenter talk show. Ya, kedepannya, ini makin berat beban hidup karena ini piala yang keempat
penghargaan yang keempat, jadi tanggung jawab saya juga pasti lebih banyak dan lebih luar biasa. Jadi mampukan saya untuk bisa mempertahankan ini semuanya.